tanpa bahan baku ya. Hanya tenaga aja ya. Jasa saja ya. Ya, jasa aja. Apanya? Untuk 7.000 itu. Jasa saja. Ya jasanya. Jadi untuk bahan bakunya dikirim biasanya ya. Ya dikirim ya. Ada yang ngirim. Ada yang ngirim. Ya, Cuma kuli doang, kuli jahit doang. Kuli jahit namanya. Nah, itu yang jualin siapa? Hah? Ada yang ngambil? Ada bosnya. Bos Ada yang ngambil juga. Jadi dia hanya jasa. Saya kuli menjahit. Pak Mensos, jadi soal sampai kekurangan beras itu kira-kira ada faktor apa yang menghambat? Ini kita harus cari. Iya. Nah, Betul. hampir pasti sebetulnya beliau-beliau ini pada desil 1 yang saya sebut hampir 3 juta tadi jumlahnya. Hampir 3 juta itu yang mestinya bisa teraih dengan program PKH. Iya. Betul. Program Keluarga Harapan yang mendapatkan subsidi dan bantuan terus. Ini mohon maaf, si ibu dapat bantuan dari kita nggak yang BLT program rutin tiap bulan? Makanya nggak ngerti itu. Dapat bantuan. Ibu ada bantuan dari pemerintah? Coba. Baik, apa ibu mendapat bantuan dari pemerintah? Corona dapat, sekarang nggak dapat. Baik, waktu corona dapat, sekarang tidak dapat. Oh, oke. Jadi tidak pernah dapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Enggak. Pernah dapat program bantuan sembako? Enggak. Nggak dapat, sekarang nggak dapat sembako. Jadi untuk sembako hanya pada saat corona. Sekarang udah tidak dapat lagi. Mohon maaf Bu, Ibu tinggalnya di mana? Ujung Kaung, Kalimantan, Karang Tengah, Cibadak, Kabupaten Nagrag. Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Oh ya. Oke. Oke, terima kasih sudah dapat alamat. Jadi begini, saya ingin menyampaikan keluarga-keluarga seperti inilah yang oleh Bapak Presiden Prabowo minta kita perhatikan. Jujur harus kita akui bahwa banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah. Data BPS lebih dari 3 juta sudah disinggung oleh Pak Menko tadi. Maka itu kemudian Presiden minta kita konsolidasi data bersama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat umum agar yang seperti ini bisa masuk data. Kalau sudah masuk data, nanti insya Allah akan diberi program-program. Apa sebetulnya alasan Ibu dan Kang Sandi ini tidak mendapatkan akses bantuan sebetulnya? 4 hari tidak makan, hanya minum air putih dan berpuasa. Ini berdasarkan cerita Mas Sandi dan Ibu. Ya, jujur juga saya harus sampaikan ya, kisah haru seperti ini jutaan. Bukan hanya satu ini, tapi jutaan dan itu ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya datang ke sekolah rakyat, bertemu dengan siswa-siswa, orang tua siswa-siswa sekolah rakyat, akan banyak ketemu dengan kisah-kisah haru seperti ini. Jadi akan jemput bola atau hanya menunggu saja jadi? Akan dijemput kalau memang nanti katakanlah semua proses sudah bisa kita mulai. Jadi akan kita mulai, ada 2 ya cara pemutakhiran data itu. Pertama lewat jalur formal dan yang kedua lewat jalur partisipasi masyarakat. Siapapun bisa mengusulkan beliau ini nanti masuk ke program pemerintah lewat yang namanya jalur cek bansos. Ini adalah aplikasi yang di dalamnya ada namanya usul sanggah. Nah di situ dilampirkan foto-foto. Insya Allah nanti dalam waktu beberapa bulan akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi ini target di 2026 yang akan dinolkan. Tidak ada lagi orang seperti Kang Sandi dan Ibu yang tidak makan 4 hari, betul Gus? Betul. Jadi sekali lagi mumpung barangkali kepala daerah, kepala dinas, updating data itu real time, terus menerus. Kita kerjasama bahu-membahu. Inilah yang disebut desil 1, kemiskinan ekstrim, yang memang harus turun tangan. Nah, yang anak sekolahnya dijemput oleh Pak Mensos, dijemput, diambil, dimasukkan asrama. Yang orang tuanya ada diberdayakan, ada yang kayak difabel sebetulnya full, tidak hanya diberdayakan. Programnya ya, ya. Khusus program yang seperti ini ada, dan ini terus terang baru di era Bapak Presiden Prabowo. Bagaimana kita coba mengambil yang paling bawah ini. Baik ya. Yang tadi disebut desil 1 ini. Nah ini saya tambahkan, ini disebut ekosistem rantai supply-nya ini.
Kan beliau ini kan sebetulnya jatuhnya adalah buruh harian yang ditugaskan mengerjakan ini, di mana ada yang ngambil di atas. Nah, dari posisi kami, dari posisi Kementerian Sosial, beliau yang dibantu. Tapi dari sisi kita Kementerian UMKM, off-taker-nya itu yang memberikan pekerjaan kepada beliau, bahan-bahan bola ini, nah itu yang kita bantu juga. Artinya dalam rangka untuk mendorong peningkatan produksi. Contoh sekarang, sebetulnya dengan kondisi seperti ini, apa yang menyebabkan jumlah penjualan bola misalnya gitu. Nah ini yang lagi kita lakukan. Tapi miris ini Bang ya, Pak Menteri ya 7.000